Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang Dikun. Waalaikumsalam, Pak Jes. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mang Dikun, pagi ini? Allah, Alhamdulillah sehat walafiat. Aduh, masih ngantuk saya tuh semalam. Kegiatan apa ini? Kemarin, yang sibuknya kemarin, terus Iya. dilanjut live streaming semalaman saya sama angkatan 3, 4 tuh dari Jawa Barat. Jadi saya mundur teman, bukannya apa-apa, saya belum pulang nih. Iya. Bersyukur Kemarin ini. hari, hah? Saya tuh bersyukur ada Mang Dikun di grup kita itu. Sehingga grup itu Kenapa? kan nggak mati ya, atau nggak sepi. Jadi Mang Dikun itu ramai. Oh gitu. Tetapi gini, Mang, ada Oh, iya, iya. beberapa orang yang sebenarnya itu pasti itu kurang suka. Ini terlalu Iya. overacting atau Ah, terlalu. ah, ah, Padahal ah, setiap ah. orang kan memang punya kegiatan masing-masing. Saya juga punya Iya, kegiatan. Pasti punya iya, kesibukan masing-masing. Tapi Mang Dikun kan sering posting kegiatan-kegiatannya. Itu iya, gimana iya. Mang Dikun menyikapi pro kontra seperti itu biasa? Iya, ya saya gini, menurut saya sebaik apapun orang, sebermanfaat apapun orang, pasti ada sisi orang tidak suka. Iya. Nabi Muhammad SAW itu kan orang baik, tapi kok kenapa masih ada orang yang tidak suka? Karena saya lihat, yaitu mungkin karakter orang yang tidak sukanya itu bertolak belakang dengan orang yang itu. Kemudian juga mungkin ada ketersinggungan atau hal-hal kepentingan yang terganggu, macam-macam lah, sebabnya macam-macam. Saya menggugah semua kegiatan saya di media sosial, di WA, grup, di Facebook, dimanapun. Saya ingin berharap bahwa saya itu punya jejak rekam, punya sejarah yang baik tentu saja untuk anak-anak muda, yang kebetulan anak-anak muda ini tanda kutip banyak yang menyebutnya sebagai fans Dikun Mania, Indramayu khususnya. Jadi banyak anak-anak muda itu identik dengan kegiatan pramuka atau kegiatan di alam terbuka itu, ya Mang Dikun itu sosok yang apa ya, yang sering banget berkegiatan gitu. Jadi mereka itu bertanya-tanya, fisiknya Mang Dikun itu sekuat apa sih? Iya, sehingga sehari kegiatan sampai beberapa kegiatan dilalui, kemudian besok begitu dari Untuk kegiatan menyikapi itu, dilalui Mang, maaf ya. lagi. Gini, Ya. Mang Dikun yang aktivitasnya kan padat ya. Hmm, Terus digugah di media hmm, hmm, sosial, WA, hmm. Facebook dan sebagainya. Kan beberapa orang itu pastinya itu akan merasa risih atau nggak suka lah Hmm, tadi. Itu Mang Dikun hmm. pernah nggak merasakan itu dan bagaimana Mang Dikun Pernah, menyikapi ya itu? pernah, saya pernah. Tapi saya pernah juga merasakan apa ya, nasihat dari orang, ketika kamu ingin berkegiatan apapun, maju saja. Jangan urusan orang. Selagi tidak mengganggu, dalam arti tanda kutip, tidak mengganggu privasi orang atau mengganggu kepentingan orang, jalan saja. Adapun orang menerima atau tidak dengan apa yang kita lakukan, itu mah hak mereka. Iya, saya tidak merasa ada mengganggu siapapun. Saya mengungkapkan kegiatan Tujuannya saya untuk sendiri. memberikan informasi dan inspirasi ya, Iya, iya ada. kan untuk rekam jejak tadi kan. Iya, tadi kan dari setiap kegiatan saya kan biasanya ada hal-hal yang ingin saya sampaikan biasanya. Nih, waktu pagi-pagi tuh saya membuat tulisan antara apa tuh akademisi dengan praktisi kan. Kegiatannya kan beda banget antara di kelas dengan butuh administrasi dengan kegiatan di luar yang hanya pemahaman dan itu aja Kalau yang akademisi dengan teori-teori aja, kalau iya teori praktisi iya, itu sudah langsung praktek, sudah gitu ya. iya kayak maksudnya perbandingannya itu kan di kelas dan di luar kan begitu. Menurut saya kalau di kelas itu akademisi, teori-teori orang harus paham dari segi pengetahuan saja kan kebanyakan. Makanya ketika dia hebat di bidang itu, maka dia dibilang pinter, pandai. Kalau orang praktisi kegiatan di luar yang sifatnya keterampilan, maka dia disebutnya kalau hebat di situ namanya orang terampil. Iya kan, menurut saya orang terampil. Jadi, wah, terampil amat nih orang nih. Ya segala bisa. Nah, oh ini orang ini pintar amat nih, segala bisa. Dari situ ketahuan dia akademisi atau praktisi. Nah, saya kemungkinan kayak karena tidak terlalu suka dengan namanya administrasi, ya mungkin saya
ya disebut praktisi saya tuh karena sering kegiatan di luar. Ini, Iya. Bang, akademisi kalau berbicara akademisi dan praktisi itu satu kesatuan sebenarnya, harus saling mendukung. Jadi nggak bisa seseorang itu harus bisa hebat di bidang praktek atau keterampilan, tetapi di akademisi, di administrasi, di teori nggak memahami. Itu juga kurang Iya, bagus juga. Di sisi lain, iya, iya. orang yang Ya, teoritik tapi tidak bisa praktek, tidak terampil, itu juga nggak bagus. Jadi ini mestinya iya. orang akademisi dan praktisi ini bergabung, bersatu. Idealnya Akademisi punya seperti itu. pemikiran, Iya, yang idealnya seperti praktisi itu. praktek Pak keterampilan. Dokter gini, menurut saya idealnya seperti itu. Orang itu harus bisa di sini dan di sini kan, bisa dipadukan menjadi hebat. Ya kalau di sini hebat kan mungkin biasa saja. Nah maksud saya orang itu kan kecenderungan apa ya, punya keahlian, punya bakat di masing-masing itu kan. Iya, kalau saya kegiatan senang di luar, saya di kegiatan di dalam kurang suka Ya, dengan apa namanya aturan-aturan terutama nih waktu penulisan begini, saya kurang pasti apa ya, kurang terlalu inilah, kurang ya, memahami. betul. Itu kan Iya, semuanya itu tergantung kebiasaan sebenarnya. iya, Tergantung juga passion kita atau iya. hobi Makanya kita, makanya keinginan kita. makanya kalau Pak Ajis apalagi sudah jadi dosen di mana tuh Pak Ajis? Sekarang dosen di mana? Guru aja, Bang. Statusnya Oh, guru. iya, artinya kan sudah bisa memberikan pemahaman tentang administrasi itu kan. Jadi mau berinovasi, berkreasi apapun Pak Ajis saya yakin bisa. Kalau saya, kalau untuk ngisinya mas saya yakin saya juga bisa kalau ngisinya. Cuman membuat kerangkanya tuh. Membuat kerangkanya saya masih bingung. Kalau saya nggak ada kerangkanya saya diem, bingung. Tapi kalau sudah ada kerangkanya, taruhlah punyanya Pak Dudi ya, punya Pak Dudi, ini kerangka saya. Nah, kalau saya mau untuk mengedit, mengubah di dalamnya untuk jadi MI saya bisa. Saya bisa dengan bahasa saya tentu saja. Tapi kalau bikin dari awal kerangkanya dan isinya saya kurang bisa. Saya kurang bisa. Ya, Nggak kalau apa-apa. hanya sekedar bikin iya tulisan di dalam untuk merubah, ngedit lah bahasanya mengedit, ya saya bisa. Saya bisa. Iya, Bang. Apalagi ini ngobrol ini bagus ini. Gini, Enggak, tadi masalah ya Bang Dikun ini harusnya kalau menurut saya itu punya asisten. Ya, oh, asisten untuk wah, ngurusi administrasi kegiatannya, Bang. oh, Gini, Bang, kalau kegiatan kita itu tidak ada laporan, itu juga nggak bagus. Jadi, tapi Bang Dikun kan laporannya bersifat, saya lihat itu kalau buat status itu bersifat non teoritik atau tidak ilmiah, non ilmiah. Jadi itu iya. sebenarnya gampang kok merubah kata-kata yang tidak ilmiah itu, tinggal ngasih teori ilmiah, teori-teori itu sudah jadi sebuah laporan yang sangat bagus. Tapi juga harus ada orang yang membantu. Ini dari segi teori apa yang Mang Dikun lakukan itu ada sebenarnya. Pakar-pakar di bidang itu ada. Menurut pakar ini sebenarnya itu eh, bisa apa ya, diilmiahkan apapun yang kita lakukan gitu. Dan kelemahan saya atau kekurangan saya, saya itu tidak bisa atau tidak ingin meniru sebetulnya orang lain, saya itu tidak ingin. Jadi menurut ini harus begini, saya ikut mengikuti itu, saya tidak mau, saya itu. Berarti punya Iya, teori artinya baru ini. kan, Nah, teori itu hanya untuk iya menguatkan artinya apa saya, yang kita lakukan sebenarnya. Teori itu hanya untuk menguatkan apa yang iya, ya itu kan berarti ada orang yang sudah teori seperti itu. Sedangkan saya ini, menurut saya mah baru, saya melakukan sesuatunya itu dengan saya sendiri itu tidak meniru siapa-siapa. ya. Ya kemungkinan kalau umpamanya orang meniru teori saya mungkin, tapi kalau punya itu kan mungkin mereka yang meniru saya bukan niru orang. Gitu masalahnya. Ini Ya, mau dikatakan, hah? dalam sebuah Iya. aktivitas kita itu apapun itu pasti pernah dilakukan oleh seseorang yang masa lalu. Terus berikutnya kita modifikasi sebenarnya. Itu sesuatu yang baru. Nah, orang masa lalu itu bisa dijadikan hujah kita. Pemikiran orang masa lalu. Tetapi kita
rubah dengan cara pandang kita modifikasi. Itu namanya sebuah penelitian yang baru itu menjadi sesuatu hal yang baru yang Mang Dikun lakukan itu sebenarnya itu. Tetapi sedikit banyak pasti pernah dilakukan oleh orang di masa lalu. Iya, iya. Ya mungkin orang-orang yang seperti saya itu tidak membuat laporan atau membuat teori yang diungkapkan ke umum. Jadi saya tidak tahu yang seperti saya itu dulunya siapa, kan gitu. Iya. Iya, makanya saya merasa bahwa saya itu tidak meniru siapa-siapa karena saya tidak pernah membaca orang yang mirip dengan saya sebelumnya. Tidak ada. Iya. Saya berkegiatan apa adanya. Saya merasa tidak menginginkan kegiatan yang banyak-banyak kalau bisa mah. Tapi kebetulan, ini hanya kebetulan, saya selalu sering dianggap orang kuat dalam menghadapi kegiatan besar. Gitu. Kemarin juga saya tidak menyangka ketemu dengan Pak Kepala tuh di patrol. Saya kan kegiatannya di Sindang, jauh tuh, sekitar 80, 100 kiloan lah dari patrol tuh, jauh di kota dengan di ujung. Saya berkegiatan dengan Ketua Umum PGM, operator itu ada pertemuan operator PGM, terus setelah selesai saya ditelepon oleh Ketua Panitia HSN, Pak Haji Muhaimin. Mang Dikun ada di mana nih? Ada di kota Pak, di PUI Sindang. Ada keperluan nih saya, bisa nggak ke patrol? Oh, oke siap. Saya selalu begitu orangnya, selalu siap. Oke siap. Kalau bisa cariin sama Pak Haji Makmun buat ke sini. Nah kebetulan Pak Haji Makmunnya ada saya Pak, barengan. Udah, barengan aja. Nah saya ke patrol, ke sana tuh ada kepala kantor, ada Pak Kasubag, ada ketua PCNU, ada pengurus-pengurus NU yang lain. Dalam rangka mensurvei kegiatan untuk lokasi kegiatan yang akan diadakan dalam rangka apa tuh HSN. Kalau dulu kan ada kegiatan kema, kegiatan upacara, sekarang nggak ada karena COVID, maka diadakan MKNU, Madrasah Kader NU. Nah saya disuruh untuk ngurus biasa, ya artinya Mang Dikun siap, ya siap, saya mah orangnya siap. Saya juga nggak ngomong bahwa saya sedang ada kegiatan yang bikin berat lah. Sampai tanggal 14 kan kita di Kanwil nanti. Saya nggak ngomong. Cuman ditentukan tanggalnya tanggal 17, 18. Mang Dikun siap. Saya ngomong siap. Walaupun saya tahu bahwa itu sangat mepet buat saya. Kan tanggal 14 baru pulang dari Bandung. Nah saya karena selalu siap, karena apa? Saya punya tim yang bisa bergerak atas instruksi saya dari jauh pakai HP bisa. Nah itu yang seakan-akan identiknya Mang Dikun itu dengan kegiatan luar itu karena saya tidak punya alasan apa-apa kalau nggak siap, sih selalu siap. Nah saya selalu siap. Kadang-kadang nih saya pernah juga sampai tombok pembiayaan karena memang sesuai dengan tanggung jawab saya. Dan saya nggak masalah nombok-nombok gitu ya siap-siap saja karena ya itu mungkin salah satu risiko lah, salah satu risiko. Nah, kegiatan semacam itu orang yang selalu siap dalam keadaan apapun ya bisa dikatakan jarang lah. Ya jarang. Yang lain kan banyak kesibukan sehingga aduh saya sedang sibuk nih, aduh saya nggak enak badan nih, aduh nggak punya uang nih. Saya emang nggak pernah alasan seperti itu, nggak pernah ya. Pokoknya yang ada dalam pikiran saya itu siap, sedia, dan swear. Jadi itu. Jadi makanya udah nggak usah nyari orang yang nggak siap, ada orang yang siap gitu. Makanya saya sering diajak kegiatan-kegiatan besar. Saya udah 4 tahun mengurusi ASN. Dari pertama di kampus Sijo Kaplongan ngurusi upacara, terus 3 kali di alun-alun kabupaten hari ASN. Nah sekarang ditempatkan di patrol di ujung. Ada kegiatan MKNU. Jadi seperti itu Pak Cis. Nah mengenai simpang siur saya sering berkegiatan, dulu saya upload di Facebook, di WA. Ada orang senang syukur, nggak senang saya mah nggak masalah. Iya nggak masalah. Wah dengan orang nggak senang saya kemudian saya mengurangi kegiatan saya, ya enggak lah. Saya biasa aja. Peduli amat, saya nggak ngerasa nganggu orang. Terus apa manfaat yang Mang Dikun rasakan terima ketika ada orang yang mengetahui kegiatan itu? Pernah apa gitu Mang Dikun? Pernah mendapatkan apa atau manfaat apa itu?
Kalau mendapatkan sesuatu hal yang apa ya, yang menguntungkan secara finansial, ada sih, cuman jarang. Artinya, aduh, Mang Dikun, terima kasih datang ke tempat saya. Kemudian orang itunya memberikan hadiah kepada saya. Ada sih pernah begitu. Kemarin juga tuh. Kemarin itu sebetulnya seperti itu. Ada orang pemilik kafe, tanda kutip ya, tanda kutip, senang dengan kegiatan saya. Namanya Haji Rizky. Orang patrol. Nah, ketika saya berkegiatan di patrol, saya unggah di Facebook, kemudian kan Haji Rizky lihat tuh, oh, Mang Dikun ada di patrol nih. Nah, beliau ngontak saya, Mang Dikun bisa nggak mampir ke kafe saya? Oh, bisa, Pak. Nah, kalau bisa sama teman-temannya, oh ya siap. Saya datang ke kafe itu sama teman-teman, ternyata digratisin semua. Sampai ngomongnya gini, saya nih Bapak ya temennya Mang Dikun katanya. Saya sangat bersyukur lah Mang Dikun bisa hadir di sini bersama teman-teman. Jadi makan nggak usah bayar. Semacam itu, penghormatan orang itu semacam itu. Padahal saya apa ya, nggak pernah memberi hal yang menguntungkan orang itu, Pak. Kalau rugi kan mungkin rugi. Kafe makan orang banyak gratis. Tapi yang pemilik kafenya itu memberikan sebuah penghargaan kepada saya dan efeknya kepada teman-teman saya makan gratis gitu. Jadi ya, ada semacam itu. Ya orang yang tanda kutip tidak suka dengan saya, sehingga saya itu menjaga-jaga lah. Sehingga memperbaiki diri saya, menjaga-jaga saya, perilaku saya karena ada orang yang tidak suka itu. Kalau semuanya suka, kayaknya saya kelewatan kayaknya saya itu. Atau ya artinya apa ya? Kebablasan lah. Nah, saya sebagai bentuk remnya saya itu ya ada orang yang tidak suka. Istri saya sudah tidak bisa menghalangi saya kegiatan itu, Pak Jis. Enggak protes ya? Saya sudah, Enggak protes ya? Enggak protes. Udah malahan menyadari ya, mendukung ya. Iya, ketika mertua saya punya hajat, punya kegiatan apa di rumah itu, ketika saya ada kegiatan lebih penting, istri saya rela. Itu memang passionnya Mang Dikun di bidang itu, ya. Di bidang berkegiatan di luar pramuka, apa kegiatan outdoor. Ya, iya, saya memberikan pengertian kepada kan ada kebahagiaan, kebanggaan batin ya, Mang ya, kalau acara itu sukses ya. Iya, saya kalau ada kegiatan sukses itu saya sangat bangga. Iya. Jadi saya itu ingin memberikan sebuah pemahaman kepada anak-anak muda, terutama pramuka itu, bahwa semuanya itu butuh proses, butuh keinginan, butuh gerak. Jangan hanya berharap, berhayal, kemudian datang, ya tanpa dilakukan ngomong kosong. Harus ada gerak. Walaupun kita tidak bisa memberikan ide-ide bagus, memberikan pandangan atau hal-hal yang bagus, ikut saja dalam kehadiran kegiatan itu sudah luar biasa menurut saya. Jadi nanti juga akan ada manfaatnya pasti. Fisiknya kuat, mentalnya kuat, pergaulannya banyak dengan orang. Itu kan, jadi mereka tuh akhirnya merasakan bahwa memang kita harus bergerak, harus jalan, harus keluar, harus berkegiatan gitu. Jadi ketika anak-anak zaman muda sekarang itu yang suka berhayal ingin jadi ini, jadi itu, tapi tidak berkegiatan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, ya omong kosong. Apa-apa. Iya, omong kosong. Mereka tuh sebetulnya mau apa? Hanya berhayal saja. Iya. Saya punya misi itu, Pak Haji. Yang penting bergerak, berbuat, nanti hasil terserah sudah ya. Terserah. Istilahnya asal oyeg itu asal bergerak. Gitu. Jadi nanti kita jadi apa dan di posisi mana itu terserah. Mengalir saja, terserah takdir. Mengalir saja, terserah. Tapi insya Allah kalau kita bergerak yang positif, insya Allah hasilnya juga positif. Nah justru itu saya ingin mengajak bahwa bergerak kita dalam hal kebaikan. Ingin kebaikan. Ya saya apa ya, kalau ada Nakoy itu, Nanang Kosim tahu itu apa namanya tuh, motivator nasional tuh, orang Indramayu tuh. Iya. Itu ya dari sisi lainnya hebat. Saya ini ingin di Indramayu tuh apa ya, seakan-akan memotivasi anak-anak muda. Saya kan bergeraknya di penegak nih, di pramuka di penegak. Penegak itu kan umurnya 16 sampai 20 tahun. Mereka dalam rangka ingin mencari jati dirinya. Saya itu bisa apa? Saya itu nanti jadi apa? Itu kan masa-masa seperti itu kan. Walaupun saya sebagai guru MI yang notabene-nya muridnya kecil-kecil, tapi kalau di pramuka saya ngajarnya atau berkegiatannya itu di kegiatan kepenegakan. Di usia anak SMA, SLTA,
16 sampai 20 tahun atau pandega atau bahkan saya sebagai pelatih pramuka, yaitu orang yang memberikan kursus mahir kepada para pembina. Saya dulu pernah jadi sekretaris Pusdik selama 5 tahun. Jadi kursus, Pak Aji sudah kursus belum? KMD belum? Belum ya. Ya dulu waktu kuliah sudah, waktu kuliah terus. Ya minimal sudah paham kan? Pernah. Kalau sudah pernah KMD, walaupun waktu kuliah, tapi kan sudah paham, berarti yang namanya pembina dan pelatih pembina beda kan? Iya. Beda. Jadi saya itu pelatih pembina. Kalau Di Pak Ajis akademik, iya. Kalau Pak Ajis doktor S1, S2, S3, Pak Ajis itu kan sudah doktor. Kalau saya juga, saya sudah KMD, KML, Ibaratnya jenderal lah Mang Dikun ini di kepramukaan ya. Di pramuka ya saya sudah tingkatan ya tanda kutip tertinggi. Iya jenderal ini. Kalau di TNI. Saya sering ngursus pembina, Pak Ajis pernah sangat sering. Malah saya jadi pinsus itu beberapa kali, 9 kali kalau nggak salah, jadi pimpinan kursus. Jadi saya ada nama saya itu di ijazah para pembina itu sudah 9 angkatan. Alhamdulillah. Oke Mang, kayaknya bicara kita ini sudah panjang lebar ini. Saya ingin closing statement Mang Dikun untuk ke depan, program Mang Dikun ke depan, manakala andaikan takdir menjadikan Mang Dikun sebagai kepala MIN di Satker. Ya, apa yang ingin Mang Dikun lakukan di madrasah tersebut agar madrasah itu mutunya meningkat? Ya. Saya punya pemikiran begini, Pak Haji. Sekolah itu akan terlihat oleh masyarakat ketika banyak kegiatan. Entah kegiatan sekolah di dalam maupun di luar. Intrakurikuler dengan ekstrakurikuler kan. Saya menganggap bahwa kegiatan itu akan mendongkrak sekolah. Diminati oleh masyarakat, kemudian datang ke sekolah itu untuk mempercayakan anaknya untuk dididik. Nah, saya mungkin jalurnya seperti itu. Selain tadi yang kita pelajari selama kita di kelas itu kan sekolah harus bagus, harus memenuhi standar ini itu kan, itu juga harus ditingkatkan. Tapi menurut saya kegiatan yang seperti itu harus juga ditingkatkan. Kirim anak-anak kita kemana kegiatan untuk lomba, kemudian menang, itu kan menambah menambah prestasi. Iya, menambah kepercayaan masyarakat, prestasi anak-anak. Nah, menurut saya meningkatkannya itu mungkin saya dari segitu, dari sisi kegiatan-kegiatan aktivitas. Ya, saya juga guru. Saya nanti akan untuk mintakan ikut kegiatan ya kalau di permukaan ikut KMD, KML, kalau untuk kegiatan akademik banyak ikut workshop, seminar dan sebagainya itu ya saya juga ini. Karena memang kalau guru mengalir saja, menurut saya mengalir saja ya, nggak ada fokusnya hanya mengajar, pulang nggak ada kegiatan di luar kelas. Itu monoton, Pak. Itu monoton. Menurut saya malah nanti anak jadi bosan. Iya. Ini kan refreshingnya anak-anak itu ya di luar itu ya. Di luar itu makanya untuk kurikulum 13 itu menurut saya mengadopsi kegiatan kepramukaan. Anak-anak dibawa keluar, ya kan? Pokoknya kegiatan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran tentang meneliti daun umpamanya IPA itu kan di luar dibawa keluar. Nih. Daun ini begini bentuknya, ininya. Kalau umpamanya sistem dulu menurut saya ya di dalam kelas. Ada juga laboratorium. Kalau punya laboratorium, kalau enggak ya di kelas. Yaitu membuat mereka itu bosen menurut saya mah. Bosen. Laboratorium itu kan tidak melulu di ruang kelas, di ruang tertutup ya. Bisa ruang terbuka itu kan bisa dijadikan laboratorium dalam tanda kutip tempat untuk anak-anak belajar, melakukan penelitian. Iya. Begitu Mang ya? Iya gitu. Jadi intinya mah kan memberikan pemahaman kepada anak bahwa pelajaran kita itu seperti itu. Mereka dengan cara kita gitu. Dan cara seperti saya itu ya alhamdulillah lebih banyak dipahami anak lah menurut saya mah daripada kita nyerocos di depan kelas gitu. Ya. Kurang lah biasa. Betul, Bang. Itu kira-kira apa aja? Sangat setuju, sangat menginspirasi sekali. Insya Allah saya akan mengadopsi pemikiran Mang Dikun ini yang hebat. Intinya anak itu jangan
dalam kelas, di ruang tertutup atau di sekolah, lingkup sekolah yang sangat kecil, Iya. dibatasi sekat-sekat dinding. Bawa keluar, kita berkegiatan di alam. Saya juga punya kegiatan program gitu, Mas. Nanti kita bahas di lain waktu aja. Nah, waktu kita ini kayaknya udah terlalu panjang kita ngobrol ini. Saya juga punya program-program di madrasah saya, dan kemarin tuh saya presentasikan di Kanwil, saya berhasil juara jadi guru berorientasi itu karena saya punya program gitu, Mas. Tapi nanti kita ya juara 1 guru berorientasi tahun 2018 itu salah satunya saya punya program namanya Mukidi, Madrasah Unjuk Kreasi Inovasi Demokratis Inspiratif. Itu saya punya program itu. Tapi untuk lebih jelasnya ya kita bahas nanti di lain waktu. Iya. Kita sudah terlalu banyak. Iya. Terima kasih Mang Dikun atas inspirasinya, atas nasihat-nasihatnya, petuahnya dan sebagainya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya nanti yang menonton podcast kita. Ini boleh saya upload di YouTube, Mang ya? Boleh. Ya, nanti kirim linknya nanti saya kirim. Nanti semoga teman-teman yang menonton itu terinspirasi. Pimpinan-pimpinan kita, pejabat-pejabat kita yang menonton dialog kita ini juga terinspirasi. Sehingga ini Mang Dikun insya Allah mendapatkan keberkahan nih. Ini cocoknya Mang Dikun sudah tidak jadi kepala madrasah lagi. Ini harusnya kasih penma. Insya Allah. Nanti berproses insya Allah. Amin. Terima kasih Mang Dikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.